Oh ya, eee, baik. Baik, sepertinya Ustazah Syifa sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita buka aja ya, forum kajian sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya ya untuk sapa dulu untuk Ustazah Syifanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Kedengaran Ustazah. Gimana Alhamdulillah. nih kabarnya untuk hari ini Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Teman-teman yang mau on cam yuk, boleh yuk. Ustazah sudah on cam nih, sudah di tengah-tengah kita juga. Baik ya. Sebentar. Saya izin untuk membuka forum kajiannya Ustazah ya. Ya, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana nih suaranya nggak kompak? Boleh diulang sekali lagi, tapi jawabnya yang kompak ya. Karena jawab salam itu hukumnya wajib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Enak kan kompak? Masya Allah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT, di mana atas segala nikmat dan limpah karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua selama ini, hingga sampai kita pada sore hari ini bisa berkumpul di forum kajian yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya, tabi'innya, dan keluarga beliau. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Syifa yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membagi ilmu bersama di sini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada founder kita, Kak Bijak Ramadan, selaku founder Syirzima, dan Mas Denny selaku pembimbing Syirzima, juga kepada para panitia yang mengadakan acara sore hari ini. Terima kasih juga kepada para media partner yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan sore hari ini. Dan saya izin membacakan media partner. Yang pertama dari sahabat Hijrah Laskar An-Nur. Yang kedua ada komunitas mahkota muslimah. Yang ketiga ada Akhwat Seiman. Yang keempat ada Sister Lila. Yang kelima ada komunitas Mumtaz Dakwah Islam. Dan yang enam ada Sulsel Bersatu atau Sulawesi Selatan Bersatu. Juga tersedia terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dan mau meluangkan waktunya untuk hadir di forum kajian pada sore hari ini. Teman-teman semuanya itu istimewa. Teman-teman semua orang-orang pilihan Allah yang anak-anak muda yang lain pada sibuk pacaran, sibuk healing, yang nggak jelas, tapi teman-teman itu ada di sini loh, ada di majelis yang insya Allah bermanfaat ini, insya Allah mulia ini. Kalian luar biasa. Kalian semua orang Allah yang diberi kesempatan waktu, kenikmatan kesehatan, juga hidayah, agar bisa berkumpul di forum-forum majelis ilmu dimanapun itu selain di Syirzima. Maka gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Oh iya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri ya. Perkenalan, nama saya Fauzia. Teman-teman bisa panggil saya Fafa. Dan insya Allah saya di sini akan memandu jalan kajian sore hari ini bersama pemateri kita, Ustazah Syifa.
dengan tema yang Masya Allah sekali, itu janji Allah itu pasti. Tema ini benar-benar bukan hanya mengacu pada anak muda, tetapi kepada kita semua muslim, karena janji Allah itu pasti, dan Allah tuh nggak akan pernah ingkar janji. Baik, kita lanjut aja ya. Saya izin membacakan susunan acara kita pada sore hari ini, teman-teman. Yang pertama itu ada pembukaan, kedua ada sambutan, opening atau first Yurzima. Yang ketiga ada perkenalan materi, yang keempat ada penyampaian materi, kelima ada tanya jawab, yang keenam ada foto bersama, dan yang atau terakhir adalah doa serta penutup. Dan itulah rangkaian acara kita pada hari ini. Baik, kita buka forum kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dan sudah kita buka ya untuk sore hari ini. Untuk admin, Mas Beni atau Kak Bijak sudah ada yang join? Belum, Kakak. Belum. Untuk sambutan, apakah kita mau lompati saja atau bagaimana? Sebentar, Kakak, sebentar saja pulang. Baik. Mungkin sembari menunggu informasi dari admin, saya izin membacakan CV dari pemateri kita pada sore hari ini saja ya. Pemateri kita pada sore hari ini yaitu Ustazah Syifa Nurul Fadila, beliau kelahiran Bogor 14 September 1995. Pendidikan di Pondok Pesantren Awaliyah Al-Rasyah Bogor. Setelah sebelumnya berada di Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta, pimpinan Kiai Haji Makmun. Setelah menyelesaikan pendidikan di Mahat, beliau melanjutkan kuliah dengan mendapatkan undangan beasiswa di STAI Ta'ziya Bogor. Untuk prestasi sebagai juara 4 Daiyah Muda Pilihan Antv, sebentar. Belum selesai di tazkiyah, beliau pun mendapatkan beasiswa di Al-Azhar Mesir, kemudian meneruskan pendidikan di FDI Jakarta dan IIKI Jakarta sampai selesai. Sedang dalam proses menyelesaikan masternya di Fakultas Syariah Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Masya Allah, pengalaman pengisi acara Islam itu Indah TV, pengisi acara Cahaya Hati di iNews, pengisi acara Indonesiaku di TV One, pengisi acara di berbagai kajian majelis taklim dan kemanusiaan baik di perkantoran, kampus maupun sekolah-sekolah. Atau hidup itu untuk belajar dan terus belajar. Masya Allah. Adalah CV dari pemateri kita pada sore hari. Dan untuk pembimbing atau founder sudah ada yang masuk? Belum, Kak Fafa, mungkin bisa dilanjut aja, Kak Fafa. Karena sepertinya Kak Bijak lagi ada kerjaan. Oke, baik. Ya. Insya Allah, karena tingkat pemateri kita baik, agar tidak terlalu memakan waktu lama, kita mulai kajiannya. Untuk Ustazah waktu dan layar, silahkan Tafadhali. Baik, terima kasih moderator Mbak Fafa ya, selaku moderator pada sore hari ini. Kemudian kawan-kawan dari Shirzim, teman-teman sekalian yang hadir, yang ikut gabung pada kajian sore hari ini, menarik sekali. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah setiap langkah yang kita lakukan, termasuk kajian via online ini juga banyak pahalanya ya, walaupun secara vibes itu beda sama yang offline. Online dengan offline beda. Kalau online itu mungkin kita nggak bisa hadir langsung, tapi ada ikhtiarnya juga melalui kuota, kemudian istiqomah mendengarkan dan lain sebagainya. Tapi kalau kajian offline, kita melangkah, kita hadir, ikhtiar, harus ada usaha untuk sampai ke tempat acara,
itu masing-masing punya keutamaan tersendiri. Baik teman-teman, saya pengen sapa dengan salam terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Teman-teman yang saya cintai, hari ini tema kita menarik sekali. Kajian yang diadakan oleh Syirzimah kurang lebih temanya mengenai janji Allah itu pasti. Ya. Kalau kita berbicara terkait janji, manusia punya janji, Allah punya janji. Tapi apa bedanya janji Allah dengan janji manusia? Manusia ketika berjanji seringkali tidak dapat memenuhi atau menepatinya. Padahal dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali, wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, tepatilah janji. Kalau kita punya janji dengan seorang, dengan orang lain, kerabat, saudara, pasangan, atau siapapun itu, Al-Quran menyuruh kita wa'aufu bil ahdi. Penuhi janji itu, tepati. Innal ahda mas'ula, karena janji itu kelak akan Allah tanya, akan dipertanggungjawabkan. Karena banyak dari kita yang ditekankan atau disindir oleh Al-Quran dengan ayat demikian, sebab banyak yang melanggar janji. Maka ketika kita membuat janji kepada orang lain, alangkah indahnya jangan sampai meninggalkan kalimat thayyibah insya Allah. Fa insya Allah. Besok ketemuan ya, insya Allah. Doain ya, sehat walafiat, mudah-mudahan bisa. Gitu. Jadi kalimat insya Allah ini mempunyai dua makna. Satu makna bentuk ikhtiar bahwa kita akan memenuhi janji. Makna yang kedua adalah kita bertawakal. Bahwa dalam pemenuhan janji kadang kita udah mau memenuhi atau menepati janji, tapi ternyata keadaan, ketentuan, qadarullah nggak bisa kita nepatin janji. Maka kalau berjanji, sekali lagi teman-teman, jangan sampai lupa mengatakan insya Allah. Besok ketemuan ya, oke gue datang jam 3 ya. Oke, gue datang habis maghrib ya. Ternyata dia nggak datang. Ternyata dia ngaret. Ternyata dia nggak bisa nepatin janji. Atau yang populer mungkin. Janji-janji manis laki-laki kepada perempuan gitu ya. Pokoknya bulan Syawal saya nikahin kamu. Pokoknya habis tahun baru saya ngelamar kamu. Ternyata cuma janji manis saja. Habis itu ngilang. Nggak tahu kemana gitu ya. Nah, hati-hati dengan janji, karena Al-Quran menekankan bahwa janji itu harus ditepati. Al-wa'adu dainun. Janji itu adalah hutang. Makanya bedanya janji Allah sama janji manusia adalah dalam penepatannya, pemenuhannya. Kalau Allah tidak pernah melanggar janji, tapi kalau manusia seringkali melanggar dengan janji-janjinya. Terkait janji Allah, ini tema besar kita, janji Allah itu pasti. Tidak ada yang tidak pasti. Kalau manusia terkadang belum pasti. Sudah dijanjikan, tapi kadang-kadang bisa berubah-ubah, beda dengan Allah. Allah kalau sudah berjanji, itu pasti Allah tepati. Itu pasti Allah penuhi. Bahkan dalam Al-Quran, itu luar biasa sekali, ada 4 janji Allah ya. Ada 4 janji Allah yang kalau kita kenal itu populer dengan istilahnya itu al-wa'udur rabbanihi gitu ya. Al-wa'udur rabbanihil arba'ah. Ada 4 janji Allah yang luar biasa, teman-teman. Apa 4 janji Allah itu? Yang pertama, silahkan dicatat. Ada 4 janji Allah yang dijanjikan dalam Al-Quran. Bagi kita, bagi ulul albab, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas. Ini yang hadir, saya yakin bukan hanya para akhwat ya, para perempuan, tapi juga ada laki-lakinya. Apa 4 janji Allah tersebut? Yang pertama,
janji Allah dalam perkara nikmat. Ini populer. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Maka ayatnya juga populer. Dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Allah tambahin, tapi kalau kita kufur maka azab Allah yang akan datang kepada kita. Jadi janji Allah yang pertama dalam Al-Qur'an adalah janji terkait nikmat. Siapa orang yang bersyukur maka Allah berikan nikmat yang lebih besar lagi. Bayangkan, coba kita lihat Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh dihadang dengan banyaknya cobaan, ratusan tahun mendakwahi umatnya tapi nggak ada yang mau menerima dakwahnya. Bersusah payah dia menyampaikan ayat Allah, tidak ada yang mau menerimanya. Di sini dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menghardik Allah, bukan malah menyudutkan Allah. Ya Allah, kok gini banget sih hidup saya? Kok dakwah saya lama gak ada yang menerima ya Allah? Ya Allah, kok A, B, C, D, F, G? Seringkali kita jadi manusia yang tidak pandai bersyukur, teman-teman. Ya, padahal bersyukur itu harus kita kedepankan. Apalagi saya ingin katakan makhluk yang paling banyak kufurnya itu perempuan. Makanya Rasul bilang apa? Ittola'tu finnar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Walaupun nggak semuanya ya. Kata Rasul, aku bertolak ke neraka ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ternyata mayoritas penghuni neraka itu adalah an-nisa, perempuan. Tapi bukan seluruh perempuan, sebagian perempuan. Siapa mereka? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan yang tidak pandai bersyukur. Perempuan yang sering kali kufur. Loh, kufurnya tuh kayak gimana Ustazah? Oke, kita perempuan nih semua yang hadir. Ya, kebanyakan mayoritas. Perempuan itu, apalagi di zaman milenial seperti sekarang ini, adalah makhluk yang sering kali mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif. Cepat insecure. Cepat hilang rasa syukur. Kita ngelihat media sosial, kita ngelihat vibes lingkungan kita, circle pergaulan kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, dikit-dikit ngelihat itu akhirnya nggak bersyukur, insecure, patah semangat, menyalahkan Allah, merasa hidupnya paling sengsara, merasa paling banyak ujian, dan lain sebagainya. Kita lupa banyak nikmat Allah yang harusnya kita syukuri. Banyak nikmat Allah yang harusnya kita renungi. Banyak nikmat Allah yang harusnya kita jadikan ibrah, pelajaran. Wah, ternyata Allah begitu cinta sama saya, tapi kita lupa. Pertama, yakfurnal ashir. Kita lupa sama nikmat Allah dari mulai yang terkecil. Kenapa? Insecure yang dikedepankan. Ya Allah, kok saya nggak tinggi ya Allah. Ya Allah, kok saya nggak putih kulitnya ya Allah. Ya Allah, kok kayak gini fisik saya ya. Kenapa sih saya harus hidup? Kenapa sih wajah saya kayak begini ya Allah? Nah, dengan keinsecurean tersebut, kita sering menyalahkan Allah. Menyalahkan apa yang sudah Allah ciptakan, yaitu fisik kita. Ya, ada yang akhirnya operasi plastik. Ada yang akhirnya filler. Ada yang akhirnya merubah ciptaan Allah. Fala yughayyirunna khalqallah. Ada yang melakukan segala cara, dia nggak mikir lagi halal atau haramnya, yang penting dapat mempercantik dirinya, dapat membuat tampan dirinya, dapat membuat dirinya berubah, tidak lagi insecure seperti dulu. Gimana pun caranya, ya Allah, penting saya cantik. Akhirnya merubah ciptaan Allah. Kemudian apa lagi? Selanjutnya wa yakfurnal ihsan. Banyak perempuan-perempuan yang dia sudah menikah, ya. Banyak perempuan-perempuan yang dia sudah menikah, tapi ketika sudah menikah itu seringkali kufur kepada pasangannya, sama suaminya. Ya, begitupun banyak suami yang kufur sama istrinya, tapi disebutkan ini perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu terkadang lupa, ya. Dia hanya mengingat kebaikan-kebaikan suaminya sedikit saja, dan lebih banyak mengingat keburukannya. Jadi kebaikan suami yang sudah dipupuk tahunan, belasan tahun, puluhan tahun itu hilang seketika dengan satu kesalahan. Maka di sini
harus dipupuk lagi rasa syukur. Karena janji Allah itu satu akan diberikan kepada orang-orang yang bersyukur, dan itu pasti. Nabi Nuh tetap bersyukur dengan dakwahnya yang ratusan tahun tapi tidak diterima umatnya. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap bersyukur walaupun sudah dijamin menjadi kekasih Allah, ya, menjadi Khalilullah, orang yang paling Allah cintai. Beliau nggak sombong, tetap bersyukur kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersyukur. Nabi itu udah dijamin masuk surga. Saya pengen nanya sama teman-teman yang ikut Zoom kajian Google Meet pada sore hari ini. Kita yang hadir sudah ada tiket atau jaminan masuk surga atau belum? Belum. Belum ada. Belum Ada. Bisa nggak kita beli tiket atau jaminan itu ke siapa gitu? Baik ke guru kita ataupun ke orang soleh. Ustadz, ustazah, saya mau beli tiket dong, jaminan ke surga, bisa atau tidak? Nggak bisa. Karena nggak ada yang jual. Beda ya. Kita mau beli tiket masuk konser Blackpink. Apalagi mungkin sekarang yang lagi demam Korea ya. Itu banyak aktor, aktris Korea yang lagi fan meet, lagi mau nemuin fansnya di Indonesia, dijual lah tiket dengan harga yang mahal. Wah, kita bisa beli di online, di offline, pesan ke siapa, just tip dan lain sebagainya. Tapi kita pengen masuk surga, ada nggak yang buka just tip nih, tiket masuk surga? Kalau ada, saya mau beli juga deh. Sekiranya ada yang bisa ngasih tiket just tip atau dia jualan tiket masuk surga, tentu kita akan beli. Tapi nyatanya nggak ada yang bisa ngasih tiket atau jaminan seorang masuk surga, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu cuma ikhtiar mendoakan umatnya biar masuk surga. Selebihnya yang menjamin masuk surga adalah para umatnya sendiri, individu kita. Bagaimana amal kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, apakah Allah ridha sama kita, itu yang membuat kita dapat jaminan masuk surga. Tapi tidak dengan Nabi. Nabi, teman-teman sekalian, itu sudah Allah jamin masuk surga. Beda sama kita yang masih ngambang nih. Kita belum jelas surga kan, neraka kah, imma syakira atau imma kafur. Ya kita masuk ke kanan neraka atau ke kiri kah? Surga apa kita masuk kanan surga atau kiri neraka, belum tahu. Tapi Nabi sudah Allah tetapkan, dijanjikan bahwa Nabi masuk surga. Sekelas Nabi yang sudah dijanjikan masuk surga, itu sholat malamnya tidak pernah ketinggalan. Halo, saya mau tanya sama teman-teman. Di sini bagaimana kualitas atau keistiqomahan sholat malam kita? Aduh, Ustazah, ya Allah. Jangankan sholat malam, sholat 5 waktu, kadang-kadang saya masih lupa. Betul ya? Sholat 5 waktu, kadang-kadang masih ketinggalan. Masih banyak yang saya qadha. Apalagi sholat sunat tahajud, sholat sunnah malam. Tapi tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau punya kebiasaan itu istiqomah melaksanakan sholat malam setiap hari. Bahkan sholat malamnya Nabi itu dari waktu Isya sampai waktu subuh. Qalilun naum, tidurnya dikit Nabi. Beda sama kita, kasratun naum, kita banyak tidur. Maka Nabi bilang apa? Akhsya ma khasyitu ala ummati. Ada beberapa hal yang aku takutin ini kena umatku nanti. Tapi udah banyak yang kena. Apa yang pertama? Kibarul batni. Orang yang rakus, perutnya besar. Perutnya besar di sini maknanya dua. Satu, banyak makan. Pikirannya, otaknya makan aja. Kenyang, males ibadah, males sholat, males baca Quran, males beramal. Orang kalau terlalu banyak makan, terlalu rakus. Tidak bisa memanage keadaan perutnya, maka dia bisa meninggalkan ibadah dengan semudahnya. Atau kibarul batni ini maknanya orang yang korupsi, orang yang memakan hak orang lain. Dia rakus, dia mengambil hak orang lain, dia memenuhi perutnya dengan hal-hal yang haram. Ini kata Rasul, akhsya ma khasyitu ala ummati kibarul batni. Yang kedua, wa kasratun naum, banyak tidur. Wah, aduh Ustazah, ini kita banget anak milenial nih. Makan doyan, jajan doyan, tinggal pesen GoFood sana-sini, praktis. Kemudian habis itu tidur, ya tidur, kadang habis subuh tidur, lagi kerjanya tidur aja.
Dan yang ketiga apa? Wal kasalu, malas. Karena 3 hal ini berkaitan. Banyak makan, banyak tidur, malas. Ibadah nggak mau, belajar nggak mau, dapat hidayah susah. Kenapa? Karena sudah terlalu kenyang. Coba kita lihat kebiasaan para santriwan-santriwati. Atau dulu mungkin teman-teman pernah ada yang jadi santri, pernah mondok ya. Anak-anak santri itu kebanyakan kebiasaannya adalah puasa. Puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena orang yang berpuasa, yang perutnya kosong itu lebih mudah menyerap hikmah, ilmu, nasihat. Dibanding orang yang kerjaannya kenyang terus. Gitu ya. Ini jadi reminder, jadi renungan besar buat kita semua bahwa apa yang harus saya lakukan? Rasa bersyukur seperti apa? Nikmat Allah tuh banyak banget. Nabi tuh males enggak, kemudian banyak tidur tidak. Jadi kita sama Nabi tuh bedanya cuma di ya. Nabi tidurnya sedikit, kita dikit-dikit tidur gitu ya. Nabi makannya sedikit, kita dikit-dikit makan gitu ya. Nah, ini bedanya cuma tipis, sedikit saja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istiqomah melaksanakan sholat malam. Sampai ketika Rasul sedang bermalam dengan Aisyah, karena Rasul ini kan punya tugas gilir ya, sebab istrinya ada beberapa, jadi ada kosam pembagian waktu. Ketika itu sedang nginap di rumah Aisyah. Saat malam hari Rasul izin sama Aisyah, ya Aisyah, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemarah-marahan, aku izin ya untuk tidak menemanimu di tempat tidur, tapi aku akan bermalam di tempat mihrabku, tempat sholatku. Kata Aisyah, ya Rasul, nggak usah pakai izin, itu hakmu untuk beribadah, sholat malam. Baik, wahai Aisyah, terima kasih. Sholat telah Nabi, tidur Aisyah. Ketika Aisyah bangun, dinyariin suaminya, dia udah kelar nih suaminya, ibadah, sholat, tahajud. Ternyata masih sholat lagi. Tidur lagi Aisyah, bangun lagi, masih sholat Rasul. Sampai, kakinya itu bengkak Nabi. Itu dalam riwayat itu dikisahkan sampai rijluhu, kakinya bengkak. Jadi, kalau Nabi kakinya bengkak karena banyak sholat malam, kalau kita mungkin kakinya bengkak tadi, karena diabetes, asam urat, dan lain sebagainya. Ya, ini bedanya kita sama Nabi. Masya Allah. Kemudian Aisyah mengatakan, atas nauhada ya Rasulullah. Apakah jadi Nabi ini berat banget, wahai Rasul? Sampai engkau tuh harus sholat sepanjang malam. Memberatkan dirimu sendiri. Apa besar sekali tuntutan Allah kepada seorang Nabi. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakur. Ya Aisyah, bukankah ini bukti cintaku kepada Allah dan bukti rasa bersyukurku kepada Allah? Karena aku sudah dijamin masuk surga. Jadi cara balas jasanya Rasul kepada Allah, cara bersyukurnya Nabi kepada Allah melalui sholat malam di sepanjang malamnya. Kenapa? Karena Nabi udah dijamin masuk surga. Ya Allah, kita belum ada jaminan, tapi Allah sayang sama kita, nikmatnya tuh luber buat kita, nggak pernah berhenti. Kadang-kadang kita lupa, bagaimana sih mengucap syukur sama Allah, bagaimana sih membalas rasa syukur ini kepada Allah. Nah ini janji Allah yang tidak akan pernah Allah langgar ya, artinya akan Allah penuhi. Yang pertama, tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah tambahin. Makin syukur, makin ditambah. Terus. Tapi kalau kita tidak bersyukur, Allah akan kurangi nikmat tersebut. Yang kedua, apa janji Allah? Janji Allah yang kedua adalah Allah akan mengingat hamba yang senantiasa mengingatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Ya, itu bedanya Allah dengan manusia kita. Kalau kita, ketika si doi nginget kita, belum tentu kita ingat sama dia. Atau ketika kita ingat dengan si doi keras kita, belum tentu dia juga ngasih feedback, nginget kita. Tapi beda dengan Allah. Kalau kita fokus nginget Allah, fadhkuruni adzkurkum, aku kasih feedback, kata Allah. Itu janji Allah.
Kamu ingat sama aku, kamu zikir kepadaku, kamu menyebut namaku. Di setiap keadaan kamu menyebut namaku, maka aku akan ingat kapanpun kepadamu, kata Allah. Bagaimana ciri kita sering mengingat Allah? Satu, zikir kita nggak ketinggalan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, setiap ada hal baik, atau ada orang lain yang memuji kita, selalu kita kembalikan kepada Allah. Ih, kamu cantik banget. Alhamdulillah, walillahilham. Allah yang ciptain saya begini, makasih ya, gitu. Ih, kamu pinter banget sih. Masya Allah, Alhamdulillah, ini karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi, kembaliin sama Allah. Ada orang yang ketika dipuji, dia malah makin sombong, lupa sama Allah. Dia nggak ingat sama Allah. Kamu cantik banget sih. Iya dong, gue skincare-nya mahal. Treatment gue ke salon aja sebulan tuh bisa habis 15-20 juta. Gimana gue nggak cantik gitu kan? Nah ini hati-hati, boro-boro dia ingat Allah, menyebut kalimat thayyibah saja tidak. Tapi merasa bangga dengan dirinya. Jadi orang yang dipuji, dia ingat Allah, maka kata Allah, aku akan ingat kamu juga. Saat susah kita ingat Allah. Saat senang pun kita ingat Allah. Banyak orang yang ingat Allah tuh di kala susah saja. Tapi lagi senang dilupa sama Allah. Contoh, kita diuji dengan kesusahan. Teman-teman diuji dengan kesedihan. Kehilangan orang tersayang. Kehilangan orang yang dicintai. Kena musibah. Diambil sesuatu yang Allah sayang. Hati-hati teman-teman. Ya Allah, ini jadi reminder juga buat saya. Allah itu akan menguji kita dengan apa yang paling kita sayangi. Allah akan memberi ujian kepada kita dengan apa yang paling kita cintai. Siapa yang paling kita cintai? Pasangan, suami, atau istri. Allah uji lewat mereka. Siapa yang paling kita cintai? Anak, Allah uji lewat anak. Siapa yang paling kita cintai? Harta, Allah uji harta tersebut diambil sama Allah. Kau masih ingat nggak dengan aku? Banyak orang yang ketika susah ingat Allah, tapi ketika kaya raya dia lupa sama Allah. Ada juga orang yang ketika kaya dia ingat sama Allah, tapi begitu miskin, wah dia nyudutin Allah. Ya Allah, kenapa engkau hilangkan hartaku? Kenapa engkau miskinkan aku? Maka sekali lagi, orang yang mengingat Allah dalam keadaan apapun, fadhkuruni azkurkum, janji Allah, Allah akan ingat mereka kembali. Allah akan lebih mencintai orang-orang yang mengingat Allah. Itu janji yang kedua. Baik teman-teman, sedikit lagi. Ada janji yang ketiga. Jadi janji Allah yang ketiga adalah qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, astajib lakum, aku akan kabulkan doanya. Ud'uni astajib lakum. Mintanya bukan nama yang lain, mintanya bukan nama dukun, mintanya bukan sama orang pinter. Mintanya bukan sama pohon, mintanya bukan sama sajen dan lain sebagainya. Sama aku, kata Allah. Astajib lakum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Banyak orang yang lupa terkait prinsip ini padahal dibaca tiap sholat. Ketika dia cinta dengan seorang, dia pengen mendapatkan orang tersebut, dia datang ke dukun. Main pelet, guna-guna, dan lain sebagainya. Ketika dia kaya, datang ke dukun. Ya, ketika dia pengen naik jabatan, dia datang ke dukun. Dia lupa tempat dia satu-satunya meminta berdoa itu cuma Allah. Makanya orang-orang yang benar-benar hatinya tulus, rajin meminta kepada Allah adalah orang-orang yang kata Allah, aku akan kasih feedback balik, aku akan penuhi janjiku, aku kabulkan. Pertanyaannya sekarang, Ustazah, gimana sih agar doa kita tuh dikabul sama Allah? Dulu, ada seorang murid bertanya kepada gurunya, seorang ulama begini, wahai guruku, wahai syekh, kenapa kok doa kami nih orang satu kampung nih, gitu ya, kami nih yang satu kampung ini kok doa kami nih jarang dikabul sama Allah? Apa kata seorang syekh tersebut? Bisa jadi karena kalian banyak bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah. Jadi ternyata yang menghalangi doa kita itu dikabul, diijabah oleh Allah, salah satunya adalah dosa dan maksiat. Mata kita sering melihat yang haram. Kaki kita sering melangkah ke tempat-tempat yang haram.
tangan kita sering memegang yang haram, mulut kita sering berkata yang tidak benar, memfitnah orang lain, mencaci maki orang lain, telinga kita sering mendengar yang tidak baik. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita? Allah akan memenuhi janji untuk mengijabah doa kita kalau kitanya belum ada ikhtiar untuk berubah. Jadi hati-hati. Mungkin kita selama ini bertanya-tanya, kok sampai sekarang saya doa udah lama nggak pernah dikabul ya Allah. Capek saya rasanya doa sama Allah nggak pernah dikabul. Bukan nggak dikabul, tapi bisa jadi penghalangnya ada, yaitu maksiat yang seringkali kita lakukan. Maka sekali lagi, jangan pernah meminta kepada selain Allah, jangan pernah menyekutukan Allah. Kata Allah, kalau kalian tidak pernah menyekutukanku, wala yusyriku billahi syai'an, kalian doanya sama aku saja insya Allah. Apapun yang kalian minta, astajib lakum, aku kabul. Cuman kapannya Allah yang paling tahu. Jadi ketika kita lagi dapat musibah, ketika doa kita belum dikabul, contoh nih yang hadir kan, banyak kan anak-anak muda ya, masalah jodoh. Ya Allah, kok teman saya udah nikah ya? Saya tuh di usia segini, belum juga nikah, boro-boro nikah, kelihatan batang hidung calon saya aja belum ya Allah. Kok gini banget hidup saya? Nah, kenapa bisa seperti itu? Allah sebenarnya sudah siapkan jodoh. Cuman kapannya kita nggak ada yang tahu. Itu rahasia sir dari Allah. Jadi bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tepat menemukan seseorang. Nggak usah cepat-cepat teman-teman. Nggak usah cepat-cepat ya. Banyak yang cepat, tapi akhirnya nggak tepat. Gitu. Ada yang tidak cepat, tapi dia tepat dapatnya. Ya, kita minta ya Allah yang terbaik menurutmu. Jadi kalau yang lagi menanti jodoh, doanya tuh doa Nabi Musa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku nih hamba yang fakir, yang butuh terhadapmu ya Allah. Tolong deh, ya kasih yang terbaik menurutmu. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya kalau dia baik buat saya ya Allah mudahin, kalau nggak baik ya gantikan dengan yang baik ya Allah gitu, kurang lebih. Ya. Dan terakhir teman-teman, apa janji Allah yang pasti dipenuhi? Yaitu Allah akan menghindarkan azab bagi orang-orang yang memohon ampun. Dalam surah Al-Anfal ayat 33, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka, sedangkan mereka meminta ampun. Jadi orang-orang yang hampir diazab sama Allah, tapi karena mereka langsung bertobat, itu ada dalam ayat lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'araduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi bersegera mohon ampun sama Allah. Allah kasih janji, maka Allah nggak akan azab mereka. Karena sebab mereka sudah meminta ampun. Contoh apa teman-teman? Tadi pagi saya kajian, saya bahas tentang mustajabnya lisan seorang ibu. Kadang kita sebagai anak seringkali tidak semuanya beruntung. Kita seringkali mendapati atau punya orang tua yang lisannya tuh nggak pandai berkata baik. Ketika marah sama anak, orang tua mengutuk dengan doa yang tidak baik. Menjelek-jelekan anaknya, mendoakan keburukan kepada anaknya. Sakit hati kita terkadang, ya Allah, kok saya punya orang tua tapi lisannya seringkali mendoakan yang tidak baik kepada anaknya. Bagaimana jika terlanjur kita punya ibu atau ayah yang mereka tuh nyumpahin atau doain kita yang buruk. Misal, kamu ya, karena kamu melakukan kesalahan kepada ibu, maka kamu nggak akan dapat jodoh. Maka kamu nggak akan kaya raya nih. Misalkan kita punya orang tua yang demikian. Apakah itu diijabah? Apakah itu diijabah, Ustazah? Maka jawabannya adalah itu akan diijabah kalau kita tidak langsung bertobat dan meminta maaf kepada orang tua. Berusahalah terlihat seolah-olah, oh mungkin memang saya punya salah. Oh mungkin memang yang benar orang tua, minta maaf sama orang tua, kemudian bertobat kepada Allah. Ya Allah, mungkin tadi saya salah ngomong, nyakitin hati ibu saya, nggak sengaja. Udah saya tahu punya ibu yang lisannya begitu, maka ya Allah ampuni dosa saya ya Allah, dan saya pun akan meminta maaf pada orang tua saya.
tidak akan diijabah doa buruk kalau kita langsung bertobat. Wasari'u ila maghfirah. Minta ampun sama yang kita sakiti, minta maaf maksudnya ya. Minta ampun sama Allah. Tapi doa orang tua yang buruk bisa diijabah kalau kita tidak ada usaha untuk bertobat dan merubah keadaan. Ngapain sih tobat? Ngapain minta maaf sama ibu? Ngapain sih minta ampun sama Allah? Saya udah dikutuk kok sama orang tua saya. Jadi miskin, gak punya jodoh katanya dan lain sebagainya. Hati-hati. Kenapa iblis bisa diusir dari surga? Kenapa Allah begitu murka? Sampai Allah tidak mau memberikan kasih sayangnya lagi kepada iblis? Karena iblis ketika disuruh sujud kepada Adam, jawaban iblis apa? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya tetap nggak mau sujud sama Adam. Terus saya lebih baik kok dari Adam. Gengsi dong kalau saya harus sujud sama dia. Ya dia mah cuma dari tanah dibikinnya tuh, kalau saya mah dari api. Nah, ini karena kesombongan iblis, ya. Kemudian karena dia tidak mau mengakui kesalahannya, dia tidak mau meminta ampun kepada Allah, padahal sudah ditegur, sudah murka Allah kepadanya. Akhirnya dia coba cari kawan. Siapa nih kira-kira manusia yang kelakuannya kayak saya? Dia udah bikin salah, dia nyakitin orang tuanya, dia berdosa kepada Allah, tapi dia sombong, nggak mau bertobat. Maka yang keempat ini janji Allah, orang-orang yang dia punya kesalahan, dia punya kealfaan, ketidaksengajaan, punya kekhilafan, tapi kemudian dia bersegera wasari'u ila maghfirah, bertobat kepada Allah, maka apa? Allah akan hindarkan azab bagi orang-orang yang buru-buru istighfar. Jadi orang bertobat itu syaratnya ada beberapa. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, satu, lisannya beristighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, atau dengan istighfar para nabi, istighfar Nabi Adam, Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau istighfarnya Nabi Yunus ketika dalam perut ikan hiu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, atau istighfar yang singkat, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, atau yang paling singkat lagi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Silahkan. Jadi lisannya beristighfar. Yang kedua, orang yang bertobat itu tobatan nasuha, dia nggak tobat sambel. Jadi abis berbuat dosa, bermaksiat, dia ulang lagi, tidak. Jadi orang yang benar-benar bertobat adalah orang yang tidak mengulang kesalahannya. Yang ketiga, dia menyesal. Adanya penyesalan untuk tidak mengulang lagi. Ya, dan yang keempat, dia sholat tobat, dia mencari vibes lingkungan yang baru. Kenapa? Agar tidak terulang lagi dosa yang pernah dia lakukan. Jadi mencoba merubah, berhijrah gitu ya. Merubah keadaan, merubah lingkungan, dan lain sebagainya. Dan kalau dia berbuat dosa kepada manusia, maka bukan hanya dia minta ampun kepada Allah, tapi dia juga berikhtiar minta maaf kepada manusia tersebut. Maka jangan sepele dengan kalimat istighfar, teman-teman. Saya ada kisah yang luar biasa, tapi panjang sebenarnya. Ini kisah tentang Imam Ahmad bin Hambal. Mungkin teman-teman pernah dengar. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu seorang ulama fikih yang masyhur, terkenal. Ada 4 ulama fikih yang masyhur. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu tinggalnya di Irak. Satu ketika Imam Ahmad bin Hambal itu pengen perjalanan. Musafir, jadi musafir tapi menyamar, nggak pakai pakaian ulama lah gitu. Ya, berjalan dari Kufah ke Basrah. Itu masih daerah Irak. Kalau kita mungkin dari Jawa Barat ke Jawa Tengah gitu ya bahasanya. Ketika beliau berjalan menyamar, tidak memakai pakaian sebagai sebagai ulama yang masyhur dikenal orang, beliau datang ke Basrah, capek, berhenti di satu masjid, istirahat di dalam masjid tersebut. Ketika lagi tidur dengan pakaian menyamarnya, ada marbot masjid ngusir. Tuan, di sini nggak boleh tidur. Silakan keluar Tuan, ditarik keluar. Akhirnya keluarlah Imam Ahmad bin Hambal, padahal beliau seorang ulama. Sudah sampai di luar, ketika itu beliau ketiduran lagi karena saking ngantuknya. Didatengin lagi sama marbotnya, ditarik lagi, diusir. Tuan, ini tempat sholat, bukan tempat buat tidur. Maka ditarik, dijorokin ya, bahasa kitanya tuh
Ya didorong sama marbotnya, silakan keluar dari masjid kalau gitu, jangan tidur di sini. Ketika Imam Ahmad bin Hambal didorong keluar, di depan masjid itu ada toko roti dan ada tukang roti lagi menyiapkan dagangannya. Dia ngelihat Imam Ahmad bin Hambal itu diusir dari masjid. Maka disamperin oleh tukang roti itu, "Wahai Tuan, kenapa engkau bisa diusir dari masjid?" "Ya karena aku tadi begitu lelah mengantuk, ketiduran. Dan di sini nggak boleh tidur di dalam masjid atau di serambi masjid juga nggak boleh." "Baik Tuan, sini mampir ke toko saya, kebetulan saya pengen ngadon roti dan ini bangku tempat istirahat saya kosong, silakan istirahat di sini." Maka berterima kasih Imam Ahmad bin Hambal, duduk, dan tukang roti itu nggak kenal kalau itu ulama masyhur, ulama besar. Ketika Imam Ahmad bin Hambal tidur, beliau mendengar bahwa tukang roti ini sambil ngadon rotinya sambil istighfar, "Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah, 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 astaghfirullah." Kebangunlah Imam Ahmad bin Hambal, disaksikan oleh mata kepalanya, Masya Allah, istighfar itu sambil ngadon. Ketiduran lagi Imam Ahmad. Bangun lagi, masih istighfar lagi. Tidur lagi, kemudian bangun lagi, masih istighfar. Sampai akhirnya nggak bisa tidur Imam Ahmad bin Hambal. Dia nanya sama tukang roti itu, "Wahai Tuan, pedagang roti, apakah memang kebiasaanmu ketika mengadon roti itu beristighfar? Atau mungkin karena ada saya di sini lagi duduk, jadi engkau beristighfar?" "Oh tidak Tuan, memang alhamdulillah ini kebiasaan yang sudah saya lakukan kurang lebih 25 tahun. Kurang lebih 25 tahun." Ya. Terharu, terkejut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Saya pengen nanya, selama 25 tahun kau mengamalkan istighfar, ada nggak kebaikan atau manfaat yang kau dapatkan?" Apa kata tukang roti itu? "Tuan, alhamdulillah selama 25 tahun Allah selalu mencukupkan kebutuhanku. Apapun yang aku minta, apapun yang aku mohon kepada Allah dikabul. Saya pengen punya istri yang cantik, Allah kasih. Saya pengen punya anak yang solih-solihah, Allah kasih. Saya pengen punya uang banyak, Allah kasih." Dilihat dari usaha roti ini yang ada di mana-mana cabangnya, tokonya. Semua Allah kasih. Dan saya yakin, wahai Tuan, yang Allah kasih ini adalah berkat istighfar yang sering saya dawamkan setiap hari. Masya Allah, kata Imam Ahmad bin Hambal. Tapi tukang roti itu bilang, "Tapi Tuan, ada satu nih keinginan saya yang sampai sekarang belum terkabul. Belum diijabah sama Allah." "Apa itu?" kata Imam Ahmad bin Hambal. "Aku tuh istighfar tiap hari, minta sama Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan seorang ulama dari Kufah namanya Imam Ahmad bin Hambal yang sangat alim, masyhur. Pengen saya ketemu sama ulama ini, wahai Tuan." Imam Ahmad bin Hambal seketika meneteskan air mata, menangis. Apa dia bilang ke tukang roti itu? "Wahai pedagang roti, akulah Ahmad bin Hambal tadi. Orang yang ingin kamu temui." Masya Allah, terharu tukang roti itu dan dia mengingat Allah. Dia bilang, "Ya Allah, apa luar biasanya, ya, apa yang kau kabulkan, keinginan aku semua kau kabulkan." Dan kata Imam Ahmad, betul, itu semua berkat istighfar yang kau dawamkan. Aku bisa berjalan dari Kufah ke Basrah berkat istighfar. Aku nyampe di depan masjid yang ada toko roti kamu nih, gitu ya, itu berkat istighfar kamu. Aku diusir dari masjid, kemudian ditampung di toko kamu, juga berkat istighfar kamu. Maka dengan istighfar kamu inilah yang pertemukan kita, kata Imam Ahmad bin Hambal. Ya Allah, ya Rahman. Teman-teman, jangan sepele dengan istighfar. Jadi istighfar itu syarat atau salah satu hal yang membuat doa kita mudah dikabul. Tadi kalau tadi saya katakan yang menghalangi doa kita dikabul atau diijabah adalah maksiat, maka bersegeralah untuk istighfar. Jodoh kita nggak datang-datang, banyakin istighfar. Kita kok susah banget punya keturunan, banyakin istighfar. Kok rezeki kita seret, banyakin istighfar. Kok saya susah nyari kerja, banyakin istighfar. Kok hidup saya gini ya, vibes-nya nggak enak, apa ya Allah, banyak cobaan, banyakin istighfar. Insya Allah dengan kita terus meminta ampun kepada Allah, Allah hindarkan kita dari kesusahan, azab, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan pernah ragu dengan janji Allah, karena janji Allah itu al-haqqu, kebenaran.
Allah nggak akan bohong, Allah nggak akan ingkar dengan janjinya, tapi Allah akan memenuhi khususnya 4 janji Allah dalam Al-Quran yang sudah dijanjikan kepada kita semua. Baik, saya nggak panjang lebar karena sudah jam 5 kurang juga. Saya kembalikan kepada Mbak Fafa selaku moderator pada sore hari ini. Silahkan, mungkin ada sesi tanya jawab. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya, itu paparan materi dari Ustazah sore hari ini. Jadi ada 4 janji Allah di dalam Al-Quran. Aku bacain poinnya aja ya. Aku ulang lagi, itu yang pertama, Allah akan menguji kita dari apa yang kita cintai, termasuk keluarga, pasangan, harta. Yang kedua ada, apabila kamu mengingatku, maka aku akan kasih feedback. Yang ketiga ada, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Dan yang terakhir ada, Allah akan menghindari kita dari azab apapun. Masya Allah ya teman-teman ya. Baiklah, mungkin sudah ada beberapa yang bertanya, atau teman-teman yang mau bertanya, kita lanjut saja langsung ke pertanyaan. Buka sesi pertanyaan ya. Yang mau bertanya, tafadhol, bisa melalui on mic maupun dari kolom chat. Untuk pertanyaan, apakah mau dibatasi atau bagaimana, Ustazah? Mungkin boleh 2 pertanyaan ya. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan dari raise hand, satunya lagi dari ini ya. Oke, sebentar aku lihat raise hand tercepat dulu ya. Ada dari Kak Natasha Hairani. Bolehkah untuk pertanyaannya? Kak Natasha? Oke. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah, tentang janji Allah ya tadi, ada bersyukur, kita senantiasa mengingat Allah, berdoa, dan memohon ampun. Nah, ini saya mau minta nasihatnya Ustazah. Insya Allah dalam waktu dekat mau menuju pernikahan. Masya Allah. Nah, jadi sekarang ini baru terasa kayak ada ketakutan atau apa gitu. Bagaimana sih Ustazah tipsnya, cara kita kan udah menetapkan nih untuk menikah, bagaimana untuk lebih menetapkan hati kita, apa ikhtiar yang harus kita lakukan lagi, dan selalu bersangka baik dengan apapun yang terjadi nantinya. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Baik, langsung saya jawab ya. Ya, boleh. Sekaligus tadi menegaskan juga, kayaknya di chat ada yang nanya ya, poin-poin pentingnya lagi dong Kak tadi ya. Jadi 4 poin penting tadi. Yang pertama, janji Allah kalau kita bersyukur Allah tambahin nikmat. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua, kalau kita berdoa kepada Allah, akan Allah ijabah dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Yang ketiga kalau saya jadi lupa sendiri. Berdoa. Jadi yang pertama itu kalau kita bersyukur Allah tambahkan. Yang kedua, kalau kita mengingat Allah, fadhkuruni adzkurkum, Allah akan ingat sama kita. Janji yang kedua, ingat Allah maka Allah akan mengingatnya. Yang ketiga, kalau kita berdoa, maka astajib lakum, Allah akan mengabulkannya. Dengan catatan syarat-syarat doanya pun harus terpenuhi. Tadi ya, dihindarkan maksiat dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kalau kita banyak beristighfar, maka Allah akan menghindarkan kita dari azab. Baik, buat Mbak Natasha tadi pertanyaannya. Boleh dikecilkan. Ini mau masuk ke jenjang pernikahan, ya. Itu sudah biasa orang-orang yang hendak menikah, orang-orang yang mau masuk ke fase keseriusan yang berlanjut, itu biasanya diberi was-was oleh syaitan. Ya, dibisiki rasa keraguan-raguan. Maka sering-sering baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian 3 surah yang kita baca juga kalau sebelum tidur ya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad.
yaitu minta perlindungan kepada Allah, atau doa Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan syaitan. Ya, dan dari kehadiran mereka yang mengganggu nih kebaikan yang sedang saya jalankan. Kemudian minta doa sama Allah keistiqomahan hati, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, kalau emang ini baik, mudahin ya Allah. Tapi kalau ternyata nggak baik, maka tunjukkan dari sekarang gitu. Ya, memang kalau orang mau nikah, gangguannya ada aja. Baik itu dari orang tua, tiba-tiba kita punya mantan yang udah lama nggak ada kabar, pas mau nikah dia balik lagi. Ya? Atau setan itu membuat was-was hati kita. Kita udah istiqomah nih, mantap sama si doi yang bakal jadi suami atau istri kita. Tapi ternyata hadir orang baru yang setan itu ngomporin, wah kayaknya calon kamu tuh nggak sebaik yang ini deh. Ngasih was-wasan. Ya, atau kayaknya kalau kamu nikah sama dia, kelihatan tuh sifatnya, mulai kelihatan dan lain sebagainya. Itu diberi was-was oleh setan. Itu ujian orang mau menikah. Makanya orang kalau mau menikah itu perbanyak ibadah, perbanyak wejangan-wejangan yang baik, perbanyak husnuzon kepada Allah. Kenapa banyak yang akhirnya kandas sebelum akad nikah? Karena kadang kita lupa sama Allah. Yang tadi, kita lupa ingat sama Allah. Fadhkuruni alkurkum, saking bahagianya kita sudah menemukan seseorang yang mau menjadi pasangan hidup kita, kita lupa sama Allah. Kita cuma fokus sama si doi saja. Oh, dia jadi suami saya, oh dia jadi istri saya, fokus ngadain resepsi, fokus dengan akad nikah, fokus dengan mahar A, B, C, D, sampai lupa ibadah, lupa zikir kepada Allah, lupa beristighfar, lupa minta kemudahan sama Allah. Akhirnya kata Allah, kok engkau dikasih kenikmatan tapi malah lalai ya, nggak ingat sama aku gitu. Disitulah ujian Allah hadirkan. Saya sudah bilang tadi, kita pasti akan selalu diuji dengan sesuatu yang paling kita cintai. Maka mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Agar apa? Agar Allah permudah urusan dan jalan kita. Kalau ternyata itu bukan jodoh kita bisa nerima. Kalau ternyata itu jodoh kita yang terbaik dari Allah, kita bisa bersyukur kepada Allah. Gitu ya. Maka sebelum menikah, hatinya tautkan sama Allah. Kitanya ditautkan, calon kita pun suruh deketin diri sama Allah. Kenapa? Biar kita bisa melewati kerikil atau jalan menuju proses pernikahan tersebut. Karena banyak orang yang akhirnya kandas, nggak jadi akad nikahnya. Ya, itu masalah mahar dia berantem, pupus, nggak jadi nikah. Masalah baju adat, orang tua si pengantin pria pengen ini, pengantin wanita pengennya adat ini, berantem, nggak jadi nikah. Padahal hanya hal-hal sepele duniawi yang sebenarnya bukan jadi hal krusial dalam sebuah pernikahan. Kembalikan lagi, dua-duanya hatinya harus bertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, Natasha ya. Ya, baik Ustazah, jazakallah khair. Ada nanti bikin dimsum ya. Ada bikin dimsum. Udah. Satu lagi. Gimana ada pulang? Mungkin biar adil lah, untuk Iwannya ada yang mau bertanya. Untuk Iwan ada yang ingin bertanya atau kita lanjut ke kolom chat? Oke, baik. Ini ada 3 pertanyaan lagi, Ustazah. Apakah mau tetap dibacakan atau kita hanya tetap pilih 2? Ya baik, boleh dua-duanya silahkan dibacakan saja ya. Biar langsung saya jawab nanti. Oh, ada 3, Ustazah. Mau dibacakan semuanya? Oke, baik. Yang pertama dari Kak Firani Gabalin. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya mengenai jodoh. Ustazah, jodoh itu kan sudah ditentukan sejak lahir, tetapi terkadang orang sering memiliki tepi atau kriteria jodoh. Jadi bagaimana menurut Ustazah mengenai hal seperti itu?
Apakah dengan kriteria yang sering kita inginkan dapat menjauhkan kita dari jodoh kita atau malah sebaliknya? Terus untuk pertanyaan yang kedua dari Kaulan Purnama Weni, Afwan Ustazah ingin bertanya bagaimana kita mengetahui penepatan janji Allah yang sudah dijanjikan kepada kita setelah berbagai ujian yang Allah berikan. Untuk yang ketiga, dari Kak Ra, gimana cara biar senantiasa istiqomah dalam ketaatan setelah bertaubat agar tabiat kita tidak jadi agar taubat kita tidak jadi taubat sambal seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Lalu, adakah amalan-amalan yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari masa kelam kita sebelum bertaubat? Lalu yang terakhir, dari Kak Oktaviana, saya Putri ingin bertanya mengenai pengalaman saya seperti yang disampaikan dalam materi. Ibu saya pernah mengucap bahwa saya nanti akan susah dapat jodoh. Saya sudah memperbaiki, saya mohon ampun, tapi saya selalu berpikir sampai sekarang Ustazah, itu bagaimana Ustazah? Bukan maksud saya menjelekkan ibu saya, tapi kadang saya was-was. Baik Ustazah, mungkin bisa dijawab untuk 4 pertanyaannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, singkat-singkat ya, singkat saja saya jawab. Yang pertama adalah kan jodoh itu sudah ditentukan sejak lahir nih. Tetapi kan kita namanya manusia punya selera dong, punya kriteria tertentu ya. Saya pengen jodohnya tuh seperti ini, A, B, C, D, F, G. Bahkan sebenarnya dalam Islam pun kita dituntut untuk mencari jodoh dengan kriteria tertentu. Apa contohnya? Perempuan, kalau dia nyari jodoh itu lihat kepada 4 hal, laki-laki pun demikian. Lihat cantiknya atau tampannya, lihat hartanya, kemudian lihat nasab keturunannya, yang keempat lihat agamanya. Ini kan kriteria yang diarahkan oleh Islam, ya. Itu kriteria yang paling ideal. Nah, kita punya kriteria yang lain, mungkin secara fisik ya harus seperti ini, A, B, C, D. Tapi kembali lagi, ketika kita punya selera dan kriteria, yang akan menang itu adalah jodoh yang Allah tentukan. Apakah kriteria yang sering kali kita inginkan dapat menjauhkan kita dari jodoh? Ya enggak juga. Bisa jadi Allah tuh ngasih jodoh memang sesuai dengan selera yang dihadirkan dalam diri kita. Jadi gini, kok kayaknya saya tuh suka orang yang begini ya Allah. Kok saya suka orang tuh yang fisiknya modelnya kayak gini, gayanya kayak gini, bacaan Qur'annya seperti ini. Ternyata selera kita itu sesuai dengan jodoh yang sudah Allah siapkan. Maka sering-seringlah berhusnuzon kepada Allah. Berhusnuzon dalam artian, ya Allah, bisa jadi kriteria baik menurut saya itu juga mudah-mudahan baik menurutmu, dan Allah hadirkan yang demikian. Tapi kalau ternyata menurut saya baik, menurut Allah tidak baik, maka saya akan menerima yang terbaik menurut Allah. Gitu ya. Jadi itu fitrah. Kita semua punya selera, punya kriteria yang pasti kita sudah susun tuh kriteria itu ya, A, B, C, D nih maunya yang kayak gini, tapi kembali lagi yang terbaik dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui penepatan janji Allah yang sudah dijanjikan kepada kita setelah berbagai ujian yang Allah berikan, gitu ya. Tadi saja ngelihat feedbacknya yang Allah berikan itu. Jadi kita banyak istighfar, minta ampun sama Allah dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian kok setelah istighfar ini kita rasa banyak kemudahan yang Allah kasih ya. Banyak doa yang Allah kabulkan ya. Gitu. Jadi lihat dari afternya, sisi afternya, setelahnya. Kita terus berdoa, menghindarkan maksiat udah, dan kita lihat kayaknya banyak perubahan dalam hidup saya nih yang Allah buat. Bisa jadi itu Allah sudah kasih feedback, atau penempatan janji Allah itu sudah diberikan kepada kita. Atau kita selalu bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Alhamdulillah ya Allah, saya mau ya apa adanya aja, segini dari Allah sudah saya syukuri. Tapi karena rasa bersyukur yang luar biasa, tidak pernah membandingkan diri kita sama orang lain, tidak pernah membandingkan nikmat kita dengan orang lain, di situ Allah hadirkan ketenangan hati, Allah tambahkan lagi nikmat tersebut. Nah, ketenangan hati itu juga rezeki dari Allah atas rasa syukur yang kita lakukan. Jadi lihat afternya, after yang sudah kita lakukan, apa yang Allah kasih, itulah janji yang Allah penuhi. Dan nggak semua janji itu dibayarnya di dunia, tapi nanti ada yang Allah bayar juga kelak di akhirat.
Maka bersabarlah dengan janji tersebut, Allah tuh nggak bakal ingkar. Kalau nggak di dunia ya akhirat, gitu dibayarnya. Ya. Selanjutnya, terkait tobat. Gimana senantiasa kita istiqomah dalam ketaatan nih setelah bertobat? Kadang kita kebiasaannya memang tobat sambel, betul ya? Ada nggak amalan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari masa kelam kita sebelum bertobat? Tobat sambel tuh apa sih? Pengennya nyicip mulu, udah tahu pedes. Udah tahu bikin sakit perut. Kadang-kadang bisa bikin asam lambung kita tuh kambuh. Tapi dimakan, terus dicolek, terus sambel itu. Ya, sama kayak maksiat dosa. Kita tahu berdosa, ulang lagi, coba lagi, dikit aja nggak apa-apa, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Hati-hati, banyak orang yang nggak sadar ketika dia melakukan dosa kecil, dia bilang itu dosa kecil. Padahal dilakukan berkali-kali, itu yang akan memupuk, akhirnya jadi bukit dosanya. Tapi ada orang yang dosa besar dia lakukan, namun dia langsung bertobat dan tobatannya nasuha, bukan sambel. Disitulah dia sadar betul bahwa itu perbuatan tidak baik dan tidak akan mengulanginya lagi. Ada nggak amalannya? Amalannya adalah tadi banyak beristighfar, kemudian dekat dengan orang-orang solih. Jadi cara agar kita tidak kembali ke masa lalu atau masa-masa jahiliyah kita atau masa-masa kita berbuat dosa. Coba cari vibes lingkungan yang berbeda, orang-orang solih, teman-teman yang selalu mengingatkan pada kebaikan, ya, kemudian tinggalkan tempat maksiat tersebut, move on dari orang yang suka ngajak maksiat. Contoh, kita bermaksiat dengan pacaran, berzina, ya, sudah melakukan hubungan suami istri dengan pacar kita yang belum halal. Pengen bertobat, dan kita tahu dia bukan orang yang baik buat kita nih, yang ada menjerumuskan. Move on, jangan stalking, jangan lagi cari tahu, jangan lagi minta balikan, jangan lagi pengen tahu kehidupannya seperti apa, move on. Jadi coba cari vibes lingkungan baru, kita move on, kita berpindah, berhijrah. Hijrahnya hijrah hati ya, bukan lagi hijrah tempat. Itu bedanya kita sama Rasulullah. Rasul waktu itu kan hijrah tempat ya, itu dari Mekah ke Madinah. Nah sekarang kita disuruh itu hijrah hati. Bagaimana dari perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Banyak istighfar, rajin sholat malam, istiqomah melakukan kebaikan, dan bertemanlah dengan orang-orang soleh. Insya Allah itu bisa menghindarkan kita, paling tidak menghalangi kita untuk tidak mengulangi dosa. Baik, yang terakhir. Tadi, sebagaimana yang Ustazah sampaikan ya, pengalaman saya, ibu saya pernah mengucap bahwa saya nanti akan susah dapat jodoh. Saya sudah memperbaiki, saya mohon ampun, sudah minta maaf ya, tapi saya selalu kepikiran sampai sekarang, Ustazah, itu bagaimana? Bukan bermaksud menjelekkan, tapi kadang suka was-was, betul. Sebagai anak, ketika kita punya orang tua yang lisannya tidak mampu berkata yang baik atau mendoakan yang baik, ini ada satu hal yang mengganjal, ada something wrong ya, sesuatu yang salah, kayaknya kok hati saya nggak tenang, was-was, saya takut ya Allah, kok bisa ibu saya berkata demikian, apalagi sampai mendoakan anak yang nggak dapat jodoh, itu kan jahat sekali sebenarnya lisannya ya. Maka pelajarannya adalah kalau kita jadi orang tua, sebisa mungkin berkatalah yang baik, semarah apapun. Dan ketika kita jadi anak, seikhtiar mungkin berlakulah yang baik kepada orang tua kita, seburuk apapun orang tua kita. Nah, kita was-was, ibu kita sudah melakukan demikian. Tapi kita sadar betul, oh mungkin saya salah. Makanya ibu saya bisa berucap demikian. Maka ikhtiar yang harus dilakukan, terus minta ampun sama Allah, menangis di sepertiga malam, ya Allah, jangan kabulkan doa buruk yang menimpa saya, ya Allah, yang diucapkan dari ibu saya. Terus bertobat. Yang kedua, terus minta hati ibu kita, minta dibukakan pintu hatinya, minta maaf, dan minta ridho, Bu, tolong cabut doanya, dirubah doanya, doain yang baik-baik. Gitu. Ya, jadi ada ikhtiar ke kedua belah pihak, yaitu ke Tuhan kita, ke Allah. Yang kedua adalah terus ikhtiar ke ibu kita. Kalau masalah dimaafin atau tidak, yang penting kita sudah minta maaf. Kita sudah bertobat kepada Allah. Allah aja memaafkan ya, masa ibu kita yang manusia biasa nggak mau maafin, apalagi kita darah dagingnya anaknya. Insya Allah mudah-mudahan yang buruk-buruk nggak dikabul, tapi yang baik-baik dikabul. Baik, saya rasa cukup ya. Baik,
Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Beberapa pertanyaan sudah terjawab semuanya. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah acara kita pada sore hari ini. Selesai sudah kajian kita pada sore hari ini. Jazakallahu khair kepada Ustazah Syifa atas pemaparan materi dan jawaban-jawaban yang Masya Allah luar biasa. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan tentunya bisa menjadi amal jariah untuk Ustazah tersendiri. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya ya, yaitu sesi dokumentasi atau sesi foto. Mungkin teman-teman boleh untuk on cam terlebih dahulu, dan untuk Kak Nisa boleh untuk dibantu. Kak Nisa, gimana, sudah aman? Kak Nisa? Kalau sudah aman boleh kasih info ya Kak. Teman-teman boleh untuk on cam, kita mau ada sesi foto. Oke, baik. Oke, untuk sesi foto pertama mungkin bisa formal terlebih dahulu ya. Teman-teman yang mau on cam boleh dipersiapkan dulu. Sudah? Aba-aba dari saya ya. 1, 2, 3. Sebentar, agak sedikit nge-lag ya laptopnya, mohon maaf. Kalau diulang tadi tidak terdapat, maaf ya, agak sedikit lama. 1, 2, 3. Oke. Baik. Mungkin sesi fotonya tidak bisa banyak-banyak ya, karena laptopnya agak sedikit nge-lag ini. Dan Ustazah juga mungkin sudah ada kegiatan lainnya. Baik teman-teman, jazakallahu khairan katsiran kepada teman-teman yang masih stay dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Baik, kita lanjut. Mari kita tutup forum kajian pada sore hari ini, dan alangkah baiknya untuk Ustazah yang memimpin doanya. Tafadhali Ustazah. Ya, baik teman-teman sekalian, kita akhiri kajian ini. Alhamdulillah, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat mendapat janji Allah yang begitu luar biasa ya, khususnya 4 janji tersebut. Dan insya Allah kita jadi hamba-hamba pilihan yang senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jamilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi habli zawjan salihah, Rabbi habli zawjatan salihatan, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innakas sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Terima kasih teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah kajian kita pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Karena yang mendatangnya dari Allah SWT yang Maha Benar. Dan yang hilaf dan salah datangnya dari saya. Selaku manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Saya Fafa pamit undur diri beserta panitia yang lain. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri teman-teman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman jangan ada yang keluar dari grup dulu ya, karena nanti untuk resume materi pada sore hari ini insya Allah akan dikirim di grup dan untuk di-share di grup juga. Atau nanti insya Allah ada sertifikatnya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih yang sudah hadir. Ditunggu ya di kajian selanjutnya. Yang mau gabung di grup, inti boleh untuk link grup ya di grup ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Yang mau keluar silahkan. Teman-teman ayo keluar, apa mau dikeluarin? Mau keluar mandiri silahkan. Yang mau keluar mandiri dipersilahkan.